mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring. Seperti Yeremia 29 ayat 7, kita berdoa dan membangun. Mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Percaya atau tidak, kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Karena itu, berusahalah dan berdoalah buat kesejahteraan kotamu. Seperti Yeremia 29 ayat 7, berdoa dan membangun. Yes, mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Mulai berdoa, mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Ya, transformasi Indonesia. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Ya, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Yes, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja, Raja. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlalu cepat atau terlambat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya yang terbaik, the best. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita nyanyikan bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan.
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik saja, musik menyembah kekasih-kekasih Tuhan. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita memasuki cobaan, pandemi apapun, sampar, ekonomi, kesehatan, keluarga bahkan, tetap percaya Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Waktu kita tetap percaya, Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan yang indah. Pastikan engkau berjalan dalam rohnya Tuhan, on the track bersama Tuhan Yesus. Bila nanti tiba waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan jawab doamu, beri kekuatan kepadamu, dan memulihkan hidupmu, keluargamu, kota, dan bangsamu. Bila kau izinkan, percaya. Angkat tanganmu dengan iman. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, waktu-Mu selalu terbaik. Dalam segala perkara kami memuji-muji-Mu, kami menyembah. Naikkan bahasa baru-Mu, atau panggil Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Kira lama, sandara lama, syandara lama, kiara lama, syandara lama, sandara. Terus percaya dan terus percaya, selamanya percaya. Dalam nama Yesus, Tuhan penebus dan Juru Selamat kami. Yes. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap kepadamu.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupannya akan seperti sungai yang mengalir. Terima kekuatan, terima pengharapan, ada sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Tritunggal yang esa selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendaknya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar
untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api
Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan oleh miracle. Sepanjang hidupnya membuat miracle. Mujizat, lumpuh dibuat berjalan, tuli mendengar, buta melihat, bahkan mati dibangkitkan. Puncaknya Yesus mati di kayu salib menjadi puncak miracle yang dahsyat. Dia dikuburkan dan bangkit, serta naik ke surga. Dia melipat gandakan miracle-nya dengan memuridkan 12 muridnya yang mengubahkan dunia. Dan puncaknya, puncak miracle-nya, dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan permai pada hari rapture pengangkatan, seperti 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 1 Korintus 15 ayat 51. Sementara menunggu hari rapture itu, kita menerima dan jadi alat miracle-nya dalam program Miracle Service saat ini. Dan kita akan belajar dalam paket Miracle Service ke depan, 10 tema ke depan, dimulai yang lalu kenaikan Yesus, sekarang menunggu kuasa di Yerusalem. Setelah kita belajar tema sebelumnya, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Saat ini kita belajar tentang menunggu kuasa di Yerusalem. 10 hari ini merupakan hari peringatan, hari peneguhan karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Seperti kita tahu, 4 langkah respon sebelumnya saat Yesus telah naik ke surga. Mereka tidak langsung pergi melaksanakan amanat agung, tapi mereka menanti Roh Kudus di loteng Yerusalem. Mereka bertekun dan sehati, mereka bertekun dan berdoa, dan mereka mengganti Yudas dengan Matias. Diganti karena memang Allah memberi free will kepada siapapun, termasuk Yudas muridnya. Dan Yudas menolak untuk kembali dan dia bunuh diri. Apa yang menarik di sini adalah Lukas 24 menyatakan dengan tegas, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Baik Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 21. Karena itu pergilah, bahkan Kisah 1 ayat 8, pergilah. Tapi kamu harus menunggu di kota ini, di Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang dari tempat yang maha tinggi. Dari 11 murid, terus ada Matias menggantikan Yudas, 12 murid, dan mereka akhirnya menjadi 120 anggota gereja mula-mula yang mengambil waktu untuk menunggu. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka bertobat, dan mereka merendahkan diri, mereka menerima pencurahan pada hari Pentakosta. Memperingati hari Pentakosta, kita akan menerima Roh Kudus yang sempurna sesuai dengan buah-buah roh, yaitu roh kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar murah, dan baik serta bersifat setia, lemah lembut juga penguasaan diri. Jadi karunia Roh Kudus berdasarkan buah-buah roh yang dahsyat. Kisah Rasul 2 ayat 17 merupakan hujan awal. Kita akan rayakan nanti pada pelajaran ke-10. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah. Kira-kira begitu. Memenuhi para murid bersatu dalam pertobatan. Para murid bersatu dalam penyembahan dan doa.
Mereka siap menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus, yang juga dikenal dengan hujan awal, Yoel 2 ayat 23. Hal ini terjadi bersamaan dengan fenomena yang luar biasa. Roh Kudus selalu bekerja sebagai Roh Kudus yang dicurahkan sangat-sangat berlipat ganda sebagai Parakletos, penolong, sehingga mereka memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita akan pelajari ternyata murid-muridnya itu diberi misi yang agung, amanat yang agung oleh Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini penting. Dimulai, kamu akan menerima kuasa. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, serta baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku sertamu hingga kesudahan alam. Pergi, beritakanlah, pergi, kabarkanlah, pergi, serukanlah, pergi, kabarkanlah Injil kerajaannya. Pergi, disuruh pergi dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tapi ingat, tapi kamu harus menerima kuasa. Menunggu di kota Yerusalem menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini kata-kata Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea. Yerusalem bicara kota kita, juga bisa keluarga kita, suku kita, kaum kita, dan juga seluruh Yudea. Bicara provinsi kita, pulau kita, dan Samaria, bicara negara kita, nasionalis kita, dan sampai ujung bumi, bangsa-bangsa. Pernyataan misi ini sangat jelas. Lingkupnya adalah bangsa-bangsa. Sobat Direker, Roh Kudus itu telah dinubuatkan di kitab Yesaya 40 ayat 3, Yoel 2 ayat 28 dan 29, bahwa Roh Kudus akan turun dengan kuasa yang istimewa untuk melakukan pekerjaan orang-orang yang dapat menyelesaikan amanat agungnya. Sendiri kita nggak bisa. Waktu kita berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kuasa Allah yang Maha Tinggi. Kesaksian para murid, mereka ditugaskan untuk menjadi saksi. Dan pekerjaan saksi ini adalah resikonya martir, mati sebagai saksi. Dan Anda perlu tahu dari 12 murid Yesus, 11 mati syahid. Hanya Yohanes yang mati umur tua. Sebelumnya digoreng di minyak yang mendidih, tidak mati. Lalu dibuang di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu. Sewaktu Tuhan izinkan saya pergi ke Pulau Patmos, sekali-sekalinya, tentu saya rindu lagi yang kedua dan seterusnya, itu hanya pulau batu. Kata tour guide lokal di Pulau Patmos itu, ini Pulau Patmos ini pulau batu. Nggak ada hasil bumi, nggak ada hasil alam, nggak ada gas apapun. Tapi ini hidup karena pernah ada kemuliaan Tuhan yang hadir di sini, yaitu lewat Rasul Yohanes. Itu pernah hadir kemuliaan Tuhan. Apalagi hidup kita sekarang yang ada kemuliaan Tuhan.
Rencana misi murid-muridnya adalah mereka menjadi saksi dimulai dari Yerusalem. Tentu Yerusalem tidak semua menolak, tidak semua menerima. Karena memang diberi kebebasan. Itulah free will yang dari Allah yang luar biasa. Tetapi tentu ada yang menerima. Dan akhirnya mereka menyebar ke Samaria dan akhirnya ke ujung bumi. Tujuan misi murid Yesus adalah mereka harus menyampaikan pekabaran Injil Kerajaan Surga. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, di negaramu, di kotamu, di bangsamu, seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Sebelum kita melihat perbuatan ajaib Tuhan di Kisah Rasul 2 ayat 41, di mana ada buah sulung gereja mula-mula, kita akan coba dalami. Sementara murid-murid menunggu kuasa dari tempat yang maha tinggi di Yerusalem, murid-murid benar-benar bertekun, berdoa, bertekun sehati. Karena mereka nggak ada pilihan lain. Tentu waktu itu mereka deg-degan, apa benar hari ke-10 pas Pentakosta? Apa benar mereka akan menerima kuasa yang tak terbatas? Anda tahu setelah Petrus menerima baptisan ini, Petrus berubah. Petrus berkata, biarpun saya masuk penjara, biarpun saya mati lebih taat kepada Allah, 12 rasul 11-nya mati syahid. Thomas yang sempat tidak percaya mati dikuliti di India menurut tradisi dan sejarah. Yakobus dipenggal kepalanya. Rasul Petrus disalib di Roma, kepala di bawah. Dia merasa nggak layak kalau menyamai Yesus gurunya. Apa yang menarik? Mereka punya endurance, daya tahan, daya juang sampai hari H. Hari-hari ini mungkin Anda berkata, kok janji Tuhan tidak seperti yang tertulis di Alkitab persis? Bukan. Bukan belum. Bukan tidak, belum. Sebentar lagi. Ini proses. Ada 2 hal yang penting yang mengikuti perjalanan buah sulung daripada jiwa-jiwa 3.000 jiwa yang diselamatkan di hari Pentakosta. Petrus hanya khotbah beberapa menit. Sobat Miracle hari-hari ini, waktu yang terbaik untuk kita merendahkan diri. Pencurahan Roh Kudus, dia adalah Roh yang kudus. Tanpa kita hidup kudus, nggak bisa, nggak dapat. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, jadi Anda dan saya buka hati untuk jamahanmu.
Jadi jamahan itu akan turun waktu kita buka hati. Sehebat-hebatnya hujan tercurah, kalau tutup botol itu tertutup, ya nggak dapat apa-apa. Buka hati, terima jamahannya. Berserah penuh, berserah. Kehendakmu yang jadi. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Waktu Anda menantikan kuasa dari tempat yang maha tinggi, mulailah dengan Anda membuka hati. Ku buka hati, buka pikiranmu. Apa adanya. Ada yang tidak layak bertobat, ada yang salah minta ampun. Untuk rohmu Tuhan, aku buka. Ku buka hati, untuk jamahanmu, biar jamahannya turun. Berserah penuh, berserah, yes. Di hadiratmu kau ambil alih. Seluruh hidupku jangan sebagian. Saya tekankan di sini tidak harus jadi pendeta. Jadilah hamba Allah. Kalau engkau jadi pendeta tapi ambil manfaat yang lain juga salah. Jadilah hamba Allah, tetap polisi, tetap tentara, tetap dokter, tetap insinyur, tetap kepala kantor, tetap karyawan, tetap bisnismen. Tapi kau hamba Allah. Sehingga kau berani berkata, Tuhan ini aku, bejanamu. Curahkanlah kuasamu. Kau berani berkata, urapan Allah terjadi di kantor ini, di pabrik ini. Jadi waktu Anda berkata, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Belenggu dosa dalam diri kita, belenggu dosa dalam lingkungan yang kita berjaga-jaga. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan Roh Kudus yang baru. Sementara mereka menunggu di loteng Yerusalem, mereka periksa diri. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Minta diselidiki, dicoba sampai kita layak menerima curahan Roh Kudus-Nya. Untuk memimpin hidup kita, mengendalikan hidup kita. Anda tidak perlu kemana-mana dulu, tunggu dan tunggu. Pujian ini berkata, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, hadirat Roh Kudus. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di Yerusalem, di hadirat-Mu. Tunggu dulu, tunggu. Nikmati. Menikmati bait-Mu. Oh. Ku ingin tetap di Yerusalem, di hadirat-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Miliki kerinduan seperti rusa yang haus akan aliran sungai Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik,
12 murid Yesus tidak ada yang lulusan sarjana waktu itu. Mereka nelayan, pemungut cukai. Mereka orang biasa. Mereka juga gagal. Thomas nggak percaya kebangkitan Yesus sempat. Petrus sempat menyangkal. Mereka bahkan meninggalkan pelayanannya dari penjala jiwa ke penjala ikan. Tapi yang dahsyat, mereka menunggu. Semua orang bilang menunggu itu pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi berbeda kalau kita menunggu hadiratnya. Sejak kita memanggil Bapa, dalam Yesus dan Roh Kudus kita mulai menikmati aliran kuasanya. Ingat hari-hari ini, saya dan saudara akan menerima yang namanya penuaian di hujan awal dan hujan akhir. Bahkan di akhir zaman saat ini, hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Wow. Kalau nanti kita akan lihat pencurahan Roh Kudus terjadi di Kisah 2 ayat 1, orang-orang yang menerima perkataan Rasul Petrus memberi diri dibaptis. Mohon maaf, baptisan bukan dipaksakan, mereka memberi diri. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Buah sulung atas pekerjaan Roh Kudus melalui gereja mula-mula adalah bertambahnya 3.000 murid Kristus yang baru. Oleh Roh Kudus mereka diyakinkan atas dosa-dosa mereka. Mereka bertobat, jadi mereka bertanya, bagaimana mereka dapat selamat? Petrus menyampaikan 2 pertanyaan yang penting. 2 persyaratan yang jelas. Pertama, pertobatan. Sama kalau hari-hari ini kita mau bergerak menerima curahan Roh Kudusnya dengan kuasa Pentakosta di hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama, Anda dan saya harus hidup dalam pertobatan. Bukan begini, udah bertobat Pak Pendeta, udah bertobat Pak Tim, bukan sudah bertobat, terus bertobat. Keinginan yang kuat untuk menjauh, meninggalkan dosa itu adalah respon yang sangat tepat dan terbaik atas panggilan Roh Kudus. Bertobat. 2 Tawarikh 7:14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalannya jahat. Maka aku akan mendengar dari surga, memulihkan mereka, mendengarkan doa mereka. Jadi hiduplah dalam pertobatan. Yang membuat Saul dan Daud berbeda karena Saul tidak hidup dalam pertobatan, keras kepala, keras hati. Tapi Daud mau hidup dalam pertobatan. Petrus mau hidup dalam pertobatan. Dan yang kedua soal baptisan. Suatu manifestasi secara umum terhadap perubahan yang telah terjadi di dalam hati kita setelah kita bertobat adalah mau dibaptis. Selain pengampunan atas dosa-dosa kita juga menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sekali seumur hidup. Kepenuhan Roh Kudus setiap saat. Dari kepenuhan itu kita menerima karunia-karunianya, sehingga kita mengubarkan karunia itu. Jadi kita siap untuk hidup bukan hanya dipenuhi, diberi karunia, tapi dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita bisa melaksanakan amanat agungnya. Sobat Miracle, kita terus berlanjut ke tema 10 hari dalam doa, peringatan, dan penantian Roh Kudus. Setelah kita belajar tentang Yesus naik dan Roh Kudus turun, lalu menunggu kuasa di Yerusalem, tema kita yang akan datang, kalau Tuhan kehendaki,
kita belajar bertekun dalam doa. Sebelum kita menerima janji Bapa. Wow. Ada lagi pelajaran tentang peran Roh Kudus. Jangan memadamkan roh, jangan mendukakan roh, jangan menghujat roh. Dan akhirnya terima karunia Roh Kudus. Dan kita belajar untuk mengubarkan api Roh Kudus. Dan punyanya terus dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus sampai rapture. Kita nantikan tema ke depan yaitu bertekun dalam doa. Sampai Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Sebelum kita berdoa, mungkin Anda berkata begini, saya sudah pernah dibaptis. Apakah engkau mengartikan bahasa barumu itu? Ada bahasa tubuh, bahasa jiwa, ada bahasa roh. Saya sudah bisa berbahasa roh. Apakah Anda sudah dilimpahi dengan karunia-karunia-Nya? Dan Anda hidup dalam manifestasi berjalan karunia-Nya? Sehingga Anda menjadi saksinya. Ciri orang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus adalah engkau diberi keberanian untuk menjadi saksi, menyelesaikan amanat agungnya. Hidupmu disertai dengan mukjizat. Dikatakan Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan mengusir setan. Orang percaya akan tumpang tangan orang sakit disembuhkan. Bahkan orang percaya akan melakukan mukjizat-mukjizat. Sebelum Anda dipakai alat Tuhan, kau akan menerima mukjizat itu sendiri. Mari buka hati kita, buka tangan kita. Mukjizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan. Mukjizat terbesar bukan orang mati dihidupkan. Mukjizat terbesar adalah hidupmu dan hidupku diubahkan. Apalah kau punya kekayaan, fasilitas, jabatan tanpa Kristus. Apa artinya kau menerima mukjizatnya, sembuh dari kanker, tumor, tapi akhirnya masuk neraka yang kekal. Mari kita hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pemulihan, terlebih ketaatan. Saya tidak mengenal saudara satu persatu, tapi Tuhan Allah mengenal engkau. Katakan dengan jujur, Yesus, terima kasih engkau adalah jalan. Engkau adalah kebenaran, engkau adalah kehidupan. Ampuni dosa saya. Apapun iman dan kepercayaanmu, belum terlambat. Bertobat. Jadikan Yesus juru selamatmu secara pribadi. Mari kita berdoa. Rencana kami bisa gagal, tapi rencana firman Allah tidak pernah gagal. Setiap sahabat-sahabat, sobat miracle yang mengikuti program ini, yang belum bertobat, biar hari ini bertobat. Dan mau menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhannya secara pribadi, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Yang sakit, angkat tanganmu, terima kesembuhan. Yang migrain, vertigo di bagian kepalamu, pegang kepalamu. Sakit jantung, pegang dada kiri, pencernakanmu, ginjal, batu empedu, sakit apapun. Ada benjolan yang menyebabkan sakit, sembuh. Pulih keluargamu, pulih pekerjaanmu, bisnismu. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan, disembuhkan. Terlebih sehat roh dan tubuh sampai rapture Maranatha. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai rapture pengangkatan. Sampai selama-lamanya dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di program Miracle Service yang akan datang dengan lebih powerful dan dahsyat bersama Yesus Sang Masternya Miracle. Amin. Deklarasi Iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan
melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan